Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari soal-soal ruku 3, yaitu untuk nomor 12 sampai dengan nomor 20 yang diambil dari buku Matematika kelas 12, buku wajib 3B yang ditulis oleh Sukino berdasarkan kurikulum tahun 2013 dari bab 3 aturan pencacahan mulai dari halaman 59 dan seterusnya. Sebelum saya melanjutkan pembahasan soal, silahkan di-like video ini dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan update video selanjutnya. Tinggalkan juga komentar kamu mengenai apa yang kamu suka ataupun tidak suka di video ini. Dan jangan lupa untuk men-share video ini ke teman-teman kamu yang membutuhkannya. Ayo kita mulai. Nomor 12. Seorang siswa diharuskan mengerjakan 8 dari 10 soal, tetapi nomor 1 sampai nomor 4 wajib dikerjakan. Yang ditanya adalah berapa banyak pilihan yang dapat diambil dari pengerjaan soal tersebut. Jadi, info soalnya adalah kita harus mengerjakan 8 dari 10 soal yang tersedia, namun nomor 1 sampai nomor 4 itu wajib dikerjakan. Artinya, hanya tersisa dari nomor 5 sampai nomor 10 yang kita bisa pilih. Nah, jadi artinya ada 6 soal yang kita bisa pilih. Nah, kita harus pilih berapa soal lagi? Kita harus pilih 4 soal lagi. Karena dari 8 soal ini, sudah wajib dikerjakan 4 soal. Jadi kita hanya harus mengerjakan 4 soal lagi dari 6 soal yang kita bisa pilih. Maka, itu sama artinya dengan C64. Karena 6-nya ini, 4-nya ini. Nah, ini tinggal dihitung, hasilnya adalah 15, sehingga itu adalah opsi D. Jadi jawaban akhir untuk nomor 12 adalah D. Nah, untuk soal nomor 13, sebuah keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan 5 orang anak akan makan bersama dengan duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Jika posisi duduk ayah dan ibu selalu berdampingan, maka berapa banyak cara mereka untuk duduk mengelilingi meja itu? Nah, kita misalkan ayahnya sebagai A, ibunya sebagai I, kemudian masih ada 5 anak lainnya yang duduk di meja bundar. Sesuai dengan info soal, A dan I harus selalu berdampingan. Pertama-tama, kita ikat A dan I terlebih dahulu, kita anggap mereka menjadi satu, yaitu kita anggap X. Kemudian ada lagi anak 5 orang, yaitu kita kasih nama N1 sampai N5. Nah, jadi secara keseluruhan ada 6 orang, yaitu X-nya dan ada N-nya 5 orang. Nah, 6 orang ini akan duduk melingkar. Nah, sesuai dengan ketentuan duduk melingkar, itu rumusnya adalah N dikurang 1 faktorial. Nah, N kita adalah 6, jadi 6 dikurang 1 faktorial sama dengan 5 faktorial. Nah, sesudah mereka duduk, nah, X-nya dibuat kembali. Artinya, ayah dan ibunya itu dibuka kembali. Nah, ini ayah dan ibu bisa diputar, yaitu bisa menjadi AI ataupun IA, berarti sama artinya dengan ada dua kemungkinan, 2 faktorial. Oke, sama dengan 2. Sehingga kita tinggal gabungkan hasil dari tahap 2 dan tahap 3 tadi menjadi 5 faktorial dikali dengan 2. Jawaban akhirnya adalah 240. Kita lihat itu adalah opsi B. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nomor 14, 7 faktorial dibagi dengan 4 faktorial dan dikali lagi dengan 3 faktorial di bawah itu sama dengan apa? Nah, kita tinggal lihat kembali saja, itu sama dengan kombinasi. Karena kombinasi CNR itu sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial, kemudian dikali lagi dengan R faktorial. Jadi, 7 faktorial per 4 faktorial dikali 3 faktorial sama artinya dengan C74 ataupun boleh juga C73. Sehingga kita lihat opsi yang sesuai adalah B. Kemudian soal nomor 15, 9 dikali 10 dikali 11 dikali 12
itu sama artinya dengan 12 faktorial. Namun, kalau kita hanya tulis 12 faktorial, itu kan sama dengan 12, 11, 10, 9, 8, dan seterusnya. Nah, ini sudah sama dengan ini. Nah, yang belakangnya ini kita bisa tuliskan sebagai 8 faktorial. Nah, jadi artinya kalau kita mau ini saja, 8 faktorialnya pindah ke sini menjadi 12 faktorial per 8 faktorial. Nah, itu sama artinya dengan P12 4. Karena rumus PNR adalah N faktorial per N dikurang R faktorial. Nah, jadi kalau R-nya 4, 12 kurang 4 menjadi 8, sesuai dengan ini. Nah, kita lihat opsi yang sesuainya adalah opsi E. Nah, bagaimana dengan soal nomor 16? Ini saya hapuskan dulu, supaya tidak mengganggu. Oke. Nah, untuk soal nomor 4, soal nomor 16, penulisan demikian, buka kurung 8, kemudian 4 di bawah, itu sama artinya dengan C84. Kemudian penulisan buka kurung 8, kemudian 5 di bawah, itu sama artinya dengan C85. Nah, jadi yang ditanya sebenarnya adalah C84 ditambah dengan C85. Nah, ada satu rumus. Rumusnya adalah CNR kalau ditambah dengan CNR ditambah 1, itu hasilnya adalah CN tambah 1, kemudian R ditambah 1. Ini adalah rumus, silahkan dihafal. Nah, jadi sesuai dengan bentuk ini, N kita adalah 8, R kita adalah 4. Ini menjadi N, ini menjadi R tambah 1, sehingga hasil akhirnya 8 tambah 1, 9, yang bawah 4 tambah 1 adalah 5. Nah, hasil akhirnya adalah C95. Jadi itu adalah opsi B. Nah, bagaimana dengan soal nomor 17? Soal nomor 17 sama saja. Kita gunakan rumus ini bahwa N-nya adalah 6, kemudian R-nya adalah 3. Nah, jadi ini 6, ini adalah R tambah 1. Sesuai dengan rumus, itu menjadi C6 tambah 1 berarti 7, kemudian C3 tambah 1 berarti 4. Nah, kemudian mengapa C74 sama dengan C73? Karena ada rumus lagi bahwa CNR itu sama dengan CN buka kurung N dikurang R. Silahkan hafal. Jadi, untuk soal ini, N-nya adalah 7, R-nya adalah 4. Kita masukkan ke sini, ini tetap 7. Ini menjadi 7 kurang 4, hasilnya 3. Maka C74 sama dengan C73, sehingga jawabannya adalah C. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nomor 18, jumlah semua koefisien dari penjabaran buka kurung 2x ditambah 3x kuadrat dikurang 5x pangkat 3 tutup kurung, kemudian dipangkat 20 sama dengan. Nah, untuk mengerjakan soal ini, saya tuliskan terlebih dahulu soal bentuk yang ditanya. Nah, kalau ditanya jumlah dari semua koefisien, kita tinggal masukkan variabelnya. Di sini variabelnya adalah x, kita masukkan nilainya adalah 1. Nah, jadi ini menjadi 2 kali 1 sama dengan 2. Ini menjadi 3 kali 1 kuadrat sama dengan 3. Ini menjadi minus 5 kali 1 pangkat 3 menjadi minus 5. Kemudian ditutup kurung pangkat 20. Tapi yang di dalam kurung ini 2 tambah 3 itu 5. 5 kurang 5 adalah 0. Jadi hasil akhirnya adalah 0 di pangkat 20 adalah 0. Nah, jadi jawabannya adalah E. Kemudian untuk nomor 19, koefisien dari X pangkat 3 dari penjabaran buka kurung 3X dikurang 4 tutup kurung pangkat 5 adalah. Nah, pertama-tama bentuk yang ditanya adalah ini, 3X dikurang 4 di pangkat 5. Nah, terus diingat penjabaran binomial Newton untuk I tertentu, maka sukunya adalah CNI
dikali dengan A kali pangkat N kurang I dikali dengan B pangkat I. Nah, jadi I-nya kita belum tahu, kita tuliskan saja. N-nya adalah 5, adalah di sini, ini N-nya. Nah, kemudian yang menjadi A adalah ini, yang menjadi B adalah ini. Kita tinggal masukkan menjadi C5I di sini. Kemudian yang menjadi A adalah 3X, 3X ditutup kurung pangkat N kurang I, nah 5 kurang I, dikalikan dengan yang menjadi B, nah jangan lupa ini ada minusnya, minus 4 tutup kurung pangkat I sama dengan X pangkat 3. Nah, kemudian kita hanya perlu melihat yang ada X. Nah, yang ada X di sini adalah X di pangkat 5 dikurang I, ini tidak ada X-nya, ini tidak ada X-nya. Nah, kemudian sama dengan X di pangkat 3. Nah, berarti I-nya ini harus 2. 5 dikurang 2 adalah 3, baru bisa sesuai dengan sebelah kanan. Jadi kita tahu I-nya adalah 2. Langkah selanjutnya, kita tinggal masukkan I-nya adalah 2, jadi C52. Kemudian 3 di pangkat 5 dikurang 2 menjadi 3 pangkat 3. Kemudian ini min 4 di pangkat 2. Nah, X-nya kita tidak perlu hiraukan lagi karena yang ditanya adalah koefisiennya. Ya. Jadi koefisien hanya angkanya saja yang kita hitung. Nah, C52 hasilnya 10, 3 pangkat 3 adalah 27, min 4 dikuadrat adalah 16, kita kalikan semuanya, hasil akhirnya adalah 4.320, itu adalah opsi B. Nah, untuk soal nomor 20, suatu kata sandi yang terdiri dari 3 huruf vokal berbeda dan 3 angka berbeda dengan bebas akan disusun dari 5 huruf vokal dan angka dari 0 sampai 9. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak kata sandi yang dapat disusun. Nah, kita tuliskan dahulu info soalnya, yaitu bahwa dari 5 huruf vokal, kita harus memilih 3 huruf vokal. Dan dari 10 angka, yaitu dari 0 sampai 9, itu kita pilih 3 angka. Nah, berarti jadi dari 5 kita pilih 3, C53, dan dari 10 kita pilih 3. Nah, dan kemudian ini 3 huruf dan 3 angka secara keseluruhan berarti kita sudah memilih 6 karakter yang akan kita susun. Nah, kemudian kita susun 6 karakter tersebut berarti sama dengan P66 yaitu 6 faktorial. Nah, kemudian kita gabungkan hasil dari yang pertama dan kedua yaitu C53 kita kalikan dengan C103 kita kalikan lagi dengan 6 faktorial. Nah, kita lihat opsi yang sesuai adalah oh, ternyata ini bukan opsi A. Yang betul adalah opsi B. Nah, demikianlah pembahasan soal-soal untuk di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.